kita mengalokasikan memori yang hanya ada di device saja. Device itu tadi antara GPU atau FPGA kayak gitu. Terus kalau malloc shared, nah ini pakai USM Pak. Kalau yang malloc shared ini dia unified shared memory. Jadi bisa ketika kamu mengakses dari CPU, datanya bisa dibaca di GPU juga. Itu pakai page fault namanya. Dan ketika page fault, mirip MM juga. Ya MM nih, balik ke MM nih. berat. Terus free. Nah, kalau free ini semua pakai free ini ya. Nah, ini semua ngerilisnya pakai free. Terus ada juga USM allocator nih. Ini yang lebih low level nih, yang USM allocator nih. Ini si malloc shared ini juga pakai USM allocator dalamnya. Nah, terus ini ada ini tipe alokasi dah. Ini untuk metadata allocated memorinya. Misalkan kita mengalokasikan sebuah memori, kan butuh nyimpen panjangnya berapa, terus ini memori hidup di mana, hidup di host, di device, atau shared ini berarti USM. Ketika ada page fault di CPU, jalankan memori copy dari GPU ke CPU kayak gitu. Asik ini kalau kita lihat dalamnya itu, oh ternyata bisa dibikin seperti ini gitu. Mekanismenya dari hal yang sekompleks ini bisa dibungkus hanya dengan satu function call gitu, malloc shared. Dikit juga ya API-nya. Banyak Pak API-nya. Banyak. Ya ini ada selector. Selector ini untuk milih device Pak. Misal kita punya banyak device, FPGA, GPU, misal GPU ada beberapa, itu bisa kita pilih nanti queuing-nya itu offload-nya kemana, dari CPU ke GPU atau CPU ke FPGA. Banyak sih Pak ini banyak. Masa sedikit kayak gitu. Waduh. Saya aja nggak hafal semuanya Pak. Ya enggak lah, masa siapa juga yang mau ngapalin. Saya pakai doang, saya pakai yang butuh doang, nanti kalau lupa ya bacain lagi gitu. Buang-buang memori otak aja gitu ya, kalau ngapalin. Main dihafalin semua. Banyak Pak. Pakai C++ nih. C++. Tapi sih bahkan ini Pak, C++-nya. Hah? C++ 14 kayaknya. Maksudnya implementasi program. Gimana? Implementasi programnya kenapa? Iya, ya mirip C apa lebih kompleks segala macam, pakai apa STD lagi. Pakai ya, gitu ya. Biasanya kan kita pakai using namespace std kayak gitu ya kalau di C++. Kalau OneAPI pakai SYCL namanya. Oh, ketakutan terbesar mah doang aja. Ini kudu nerf itu mau bikin jadwal. Oh, ini sama aku penasaran, kadang orang kalau minta kode review bahasanya formal banget plus tegas, itu dia marah atau gimana sih Pak? Kadang aku gak enak minta ajar orang, tapi kalau gak ada yang nuntun pasti buntu titik tentu dan gak tahu mau ngapain. Bahasanya formal banget. Kalau kita ngirim patch itu memang kita cover letternya itu memang harusnya formal, soalnya itu kan ya kayak ngirim kerjaan gitu istilahnya, mirip kayak gitu. Pokoknya kalau kamu bikin cover letter ya formal, soalnya itu dibaca maintainer, dibaca orang-orang, semua orang bisa baca, public gitu. Terus itu dia kenapa kayak tegas atau marah gitu katanya itu ya. Siapa sih yang marah? Maksudnya tegas itu dari pemilihan katanya gitu, kata dia. Itu dia marah apa gimana gitu? Nggak tahu aku. Kayak gimana kata-kata?
Aku Iya, biasa anak. aja, bisa halus kok bahasanya. Wah, masa. Halus. Saya bacanya Yang keras banget. emang kadang kita pas code review itu ya dikoreksi orang tuh rasanya kadang wah kayak gini banget itu dikata-katain wah programmu payah apa kayak gimana itu kadang apa ya bahkan sih pernah disebut apa gitu disebut orang bego atau apa itu kadang memang terjadi seperti itu tapi nggak masalah kamu tetap ngirim revisi mereka tetap asalkan kamu mengadres review mereka nggak Nah, masalah ini. kadang seneng yang penting apa yang misal kamu minta saran nih saya minta di code review dong nah setelah kamu code review kamu misal kamu bilang oh iya oke setuju saya setuju dengan perubahan ini nah berikutnya di versi berikutnya kamu harus memperbaiki apa yang kamu setujui itu gitu. Kalau kamu nggak disetujui itu yang bikin maintainernya marah biasanya sih gitu. Ini nih. Saya pernah kelewat waktu itu. Apa kelewat apa Ini yang kemarin tuh, yang apa? Yang My Saver itu. Saya sempat kelewat tuh ngebaca review dari si Viro itu. Dia sempat marah juga tuh. Ya, gue udah nge-review ini tapi kenapa nggak dibatasin? Wah, ternyata saya kelewat nih bacanya itu. apalagi kadang ada tanda udah mental ini robot kadang kena marah di online offline ikutan sedih Nggak perlu dilihat sih yang kasar-kasarnya ke mulutannya. Jadi kita fokusnya ke ini aja, ke yang ya, poin fokus penting ke aja. tekniknya saya sering kadang mental itu ya memang marah itu karena kelakuan kita gitu kita misal biasanya yang bikin marah itu kita bilang iya tapi di versi berikutnya yang kita iyakan itu nggak berubah kayak gitu itu yang paling sebel yang paling bikin maintainer sebel itu sebenarnya itu bahkan ditulis di submitting patch di Linux kernel itu kan ada panduan-panduannya salah satunya itu yang bikin maintainer marah besar gitu. Udah benar-benar baca hati-hati supaya nggak kelewat itu. misal nih kalau kamu nggak setuju dengan apa yang dia koreksi kamu harus ngomong gitu kalau kamu bilang iya berarti kamu setuju gitu tapi kalau kamu bilang misal oh enggak ini harusnya yang benar kayak gini kamu jelaskan gitu cara seperti itu enggak tepat cara yang lebih tepat seperti ini kayak gitu kamu jelaskan seperti itu nanti si maintainer yang ngoreksi itu kadang juga oke setuju gitu saya pernah juga dulu debat kayak gitu misal enggak kok yang benar kayak gini terus mana kemarin bisa dicek gitu kan nah terus akhirnya si maintainer juga ngalah itu kadang kita juga yang ngalah kita ya udah drop aja nih patchetnya ternyata nggak pas nih biasanya kemarin tuh yang RFC untuk nambah Rexiv from sama Sento support ke IO Uring itu kemarin ditolak sama Change Expo itu ya agak debat sedikit sama Change Expo terus nah, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa kadang saya yang ngalahin dia malah di code review ini kok kayak gini itu ini overlay nih terus saya bantah nih ini buktinya kayak gini itu kemarin pas bikin no libc support for lib uring itu kemarin saya bantah itu apa ya agak kasar gitu ya kan tapi ya itu kan biasanya kita kalau udah agak akrab sama seseorang itu bahasanya agak kasar itu wajar sih ya nggak usah takut ini misal kita gak paham dari subcase dia tapi kita gak paham itu berapa menjelas kalau gak paham bilang gak paham jangan sampai kamu itu nggak paham tapi pura-pura paham jangan sampai kayak gitu contoh nih misal pernah kan Jens juga kadang nggak paham misal apa I don't understand misal pasti ada kan nih kayak gini nih misal Jens nih oh nih ini si email dari Jens Axway I saw this number in V2 as well jadi
saya sudah melihat angka ini di V2. Ini RFC V3 dari HOXO. Saya sudah melihat angka ini di V2 dan and I have to admit I don't understand them. Saya gak paham ini maksudnya apa. Ya bilang terang-terangan kayak gini. Jadi kalau kamu gak paham tuh ngomong kayak gini, terus nanti akan dijelaskan gitu. Kalau pura-pura paham, nggak jalan Pak kode review kalau pura-pura paham. Nah ini, can you expand? Saya minta klarifikasi, tolong dijelaskan nih lebih detail bagian spesifik yang mana kayak gitu. Harus gelut ma Axboy. Ya ini lumayan sering ya gelut sama Jen Axboy ini, tapi asik sih, orangnya asik gitu. Tapi orangnya maksudnya rasional loh Pak. Ini gelutnya itu gelut apa, debat argumen teknis gitu, kita nggak kayak orang serang-serangan di sosmed kayak misal debat agama atau apa, itu kalau udah masuk ke situ pasti udah nggak rasional pikiran karena yang kalau agama kan yang benar cuma satu doang, tapi yang klaim yang lain bilang yang benar bukan yang itu gitu, itu nggak bisa dirubah gitu. Kalaupun bisa kan susah banget gitu. Tapi kalau urusan teknis itu gampang, kamu yang lebih baik yang mana itu setelah diskusi itu langsung jelas gitu. Tapi kalau debat masalah lain yang masalah politik, apalagi politik ya, politik mesti nggak habis-habis itu bahas. Simpel sih Pak. Kalau udah menyangkut ke perasaan itu udah nggak rasional pasti. Ya betul. Nah, kalau teknis kan kita bicara bukti Pak. Kenapa A lebih baik, kenapa B lebih baik, alasannya nyata ada gitu. Suara mayoritas itu belum tentu benar kan, suara. Jadi apa ya, rasional itu sebenarnya bukan dari mayoritas suara sebenarnya kan, dari kebenarannya gitu. Tuh. Oke, aku diceritain Maai. Maai. Sama lihat message-nya ngakak salut. Orang pinter. Maksudnya gimana? Ai itu siapa? Kizuna Ai. No. Al toh. Al. Kok AI? Alviro maksudnya. Oh. Biasanya biasanya kita manggil Alviro itu kelihatan kayak nulis AI gitu. Kalau ini sengaja itu. Enggak, soalnya kan namanya kan AL gitu. A pakai A-nya kan A kapital, terus L-nya L kecil itu kayak AI gitu. Dia manggil Alviro, gimana Al gitu. Kan gitu kalau misal kita nyebut pakai suara kan jelas gitu. Oh ini AL. Tapi kalau kita pakai teks itu AL. L-nya kapital gitu dikira I. Kukira AI, tapi ini benar juga Alviro Iskandar. Oh iya benar. A untuk Alviro, I Iskandar. Jadi benar sih AI juga. Masuk akal. Nah ini baru rasional ini. ya ini kan apa nyebut tuh kan gimana Al gitu. Bapak manggil nama tuh nggak lengkap cuma. Oh iya, aturan manggil nama itu berlaku nggak sih di Indonesia Pak? Maksudnya? Misalkan dari misalkan kalau depan itu kan orang-orang tertentu aja udah kenal gitu. Kayak misalkan di luar negeri gitu kan. Ya misal kayaknya nggak terlalu Pak di sini. Ya, takutnya ada. Tapi manggilnya nama depan terus sih sering. Misal ada suku tertentu gitu. Kita yang kurang tahu. Jen Axboy ya kita panggil Jens. Linus Torvalds juga kita panggil Linus, nggak ya ada sih yang manggil Torvalds gitu. Tapi
bagusnya ya nama depan manggilnya. Kalau di lingkungan kayak gini maksudnya. Oh iya, marga maksudnya tuh. Ya jangan manggil nama belakang. Masalahnya beda-beda sih peraturan penamaan ini antar negara atau gitu. Ya kalau bingung ya Tanya aja. nama lengkap sekalian panggil nama lengkap. Nah ini kayak Paulus Riswandi ini kayaknya ini nama warga juga nih ada nih. Kok saya tebak. Oh bukan. Bukan. Oh ini Haidar ini yang pakai Deborah mana ini keyboard Deborah. Kalau hari Minggu nanti kalau divisi pakai bahasa Inggris juga ya? Ya boleh. Maksudnya peraturannya begitu kan harusnya? Enggak terlalu ngurusin visi sih Pak. Terserah. Boleh pakai diatur gitu. Ya kalau bisa pakai Inggris juga lah. Soalnya gak enak juga Pak sama member yang lain yang gak ngerti bahasa Indonesia gitu. Nggak apa-apa. Minimal chattingnya ada sih. Kalau VC nggak wajib lah. Nggak perlu ditambah lagi harinya. Bebas. Ya kamu bikin apa? Ya. Malas aja bikin RFC gitu. RFC Englishnya diperpanjang 2 hari misalnya. Masalahnya Inggris harus benar-benar diperhatiin kata-kata gitu kalau RFC itu. Males itu. Oh, RFC pakai suara aja kan ya? RFC pakai suara. Direkam. Pakai voice note. Ya enakan teks sih Pak kalau RFC. Apa nih ki? Wes ki. Harap sampai jam berapa? Apa nih ada mention? Numpang nanya dong. Jadi ada soal dikasih private key RSE sama public key, disuruh cari tahu passwordnya apa. Nah, udah diperiksa sama SSH Tujon kalau private key-nya nggak berpassphrase. Jadi cara dapat passwordnya gimana ya? Soalnya over the wire. Passwordnya di mana Pak maksudnya? Cara dapat password? Ya, kita misal udah punya private key sama public key. Nah, yang mau kita decrypt itu apa? Kalau mau mendecrypt sesuatu itu pakai private key-nya berarti kan. Yang mau di-decrypt itu apa? Soalnya kayak gimana? Kurang paham saya konteksnya. Jadi ngedapetin ini kali private key password gitu kan mungkin. Ya mustahil juga. Gimana Pak dapetin private key? Password private key-nya gitu mungkin. Enggak, katanya private key-nya enggak ada passphrase-nya. Berarti enggak ada password private key-nya. Ya, berarti enggak usah. Passwordnya itu di mana? Kamu passwordnya itu di mana? Harus tahu dulu posisi passwordnya ada di mana. Cuma buat kalau nggak ada password ya nggak ada password kan? Cuma buat masuk ke network. Iya, gimana sih? Masuknya gimana gitu? Aku kurang paham situasi yang dialami Pak Paulus ini. Sama sih. Cuma nebak aja. Ya, tapi kan kalau logikanya kalau nggak ada password ya udah nggak ada enkripsi berarti. Bukannya harusnya ada password ya kalau udah ada private key.
Private key itu bisa ditambahi proteksi ya Pak. Proteksinya itu berupa passphrase. Kalau private key-nya nggak ada passwordnya, nggak ada passphrase-nya, ya udah nggak, private key-nya itu cuma dipakai untuk decrypt aja. Jadi sebenarnya cara kerja private key dan public key itu gini. Public key itu untuk encrypt ya. Jadi kita sebar public key kita. Orang lain kalau mau ngirim pesan ke kita itu harus di encrypt pakai public key kita. Nah, pesan yang di encrypt pakai public key kita hanya bisa di decrypt pakai private key yang kita miliki. Kayak gitu. Cara kerja asymmetric key itu kayak gitu. Oh, mungkin targetnya itu yang mau dikirim itu nggak pakai password kali gitu ya mungkin. Nggak tahu Pak, dengan spekulasi doang. Aku itu kurang jelas itu apa yang dibilang Pak Paulus ini, maksudnya tugasnya suruh ngapain sih gitu. Nyari password apa gitu. Oh, saya ngebantu dia bicara aja sih. Mungkin mempermudah juga buat dia. Improve. Kamu kan cuma spekulasi. Ya sudah coba over the wire over. Apa sih, coba buka ya. Gimana nih? Terus soal bandit level 14. Bukanya di mana soal bandit level 14? Bandit, klik bandit. Nomor 1 tuh, ya sip. Level 14. The password for the next level is stored in. Ya ini passwordnya ini di sini. Kenapa nggak tadi aja begini? Terus mana private key-nya? Private key-nya mana Pak? Oh gini Pak, private key-nya itu untuk login SSH kan berarti Pak. Nah setelah kamu login, baru login ke server, kamu bisa baca file ini gitu udah. Passwordnya kan berarti disimpan di sini nih. The password for the next level is stored in ini, file ini. Berarti kan kamu suruh membaca file ini kayak gitu, gampang lah. For this level you don't get the next password up. Untuk SSH Pak, login SSH. Kalau Bapak pernah login SSH pakai private key, itu caranya sama kan, kayak gitu. Jadi komennya gini, SSH spasi -i itu argumen untuk posisi private key-nya kan. Terus udah habis itu masukin user at IP address servernya. Iya, level selanjutnya. Aku Pak batuk lagi nih Pak. Kemarin udah sembuh, batuk lagi. Kira harus. Herlock nih FMA, F sama dengan MA. Force equals to mass time acceleration. Oh Pak, betul Pak. Luar biasa itu, rumus segitu bisa penjabaran bisa banyak. Oh keren itu Pak. Ada asal usulnya kan. Bahkan setingkat atom juga mungkin itu. Herbal ball message. Apakah benar ball yang akan di message? Di message. Pijet apa? Enggak. Ini gimana nganuin? Aku biasanya pijet tuh di Nakamura itu Pak. Ini mijitnya gimana ini? Herbal ball. Ini mah prostitusi Pak kalau. Oh iya. Ini yang pas-pas mungkin. Terus disuruh dapatin password buat localhost. Suruh dapetin nggak jelas Pak. Suruh dapetin password Pak.
kita perlu ngerti situasi nyata kayak gimana gitu. Mungkin situ nggak ngerti karena mungkin kurang lengkap juga kan, bisa jadi. Bisa jadi. The password for the next level can be retrieved by submitting the password of the current level to port. Oh, ini pakai apa ini? Oh, pakai NC. Berarti misalnya kamu ngakses port ini gitu. Coba aja main ini, siapa yang udah sampai level itu share screen gitu. Nanti kita ngobrol bareng gimana solusinya itu. Daripada ngetik kayak gini kan. Mending share screen sambil open mic. Ya itu mantap. Kalau saya bisa tadi dia open mic. Pak Paulus maksudnya. Iya bisa dia open mic tadi. Tahu nggak Pak sekarang kamu deh? Ya kamu gini Pak, bahas daripada ngetik di situ, mending kita bahas langsung aja. Bapak share screen terus kita ngobrolin bareng gimana sih solusi yang benar gitu. Mau sekalian main sama-sama. Ya, nah, ya sip. boleh. Sip. Oke, gantian nih yang share screen. Ini di record nih, ngapain di record? Tapi komputer